Waduh, setengah menangis Dr. Tifa tanggapi tudingan fitnah, sementara polisi umumkan kasus sudah P21. Meski pihak Roy sanksikan dakwaan, akan seperti apa ujung polemik ini? Benarkah ini hanya pengalihan isu dari pemakzulan Gibran? Baik, rekan-rekan, penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Supaya tahu, Dr. Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dr. Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Tadi kan ada perbedaan, ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah termasuk dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba, ijazahnya. mana kalimat ijazah di situ? Kalimat ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau KTP disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebutkan. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Apa yang di sebelum lebih jauh ya, karena hobinya nampaknya selalu mengancam-ngancam ini, coba dicek Jadi, lagi itu undang-undang itu, data saya spesifik akan dan lanjutkan data dulu. umum. Iya, Coba saya jelaskan lanjutkan data dulu. spesifik dan data umum. Apa ini struktur wajah, struktur gigi, apakah ini layak jadi pembuktian menurut layak, Anda? menurut saya layak. Kenapa Layak. bisa? Kalau memang huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain, berarti ada pemalsuan. Struktur wajah. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Baru yang ketiga, rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Prabowo mungkin sedang menghitung kekuatan, dalam artian bahwa ketika dia merasa belum siap menghadapi Joko Widodo secara terbuka, mungkin dia hari ini sedang menyusun pasukan itu. Tapi kalau Joko Widodo sudah tidak lagi berkuasa, dikhawatirkan bahwa isu ijazah ini justru berhasil dimanfaatkan oleh Joko Widodo untuk menghalau isu-isu yang lebih krusial terkait dengan aktivitas dalam tanda kutip kriminal yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjabat, dan itu lebih penting. Isu ijazah palsu mau sebesar apapun itu tetap tidak akan mengganggu kekuasaan Jokowi. Tapi kalau kemudian yang membesar itu adalah isu pemakzulan, nah itu punya potensi besar mengganggu keluarga Jokowi, termasuk juga mengganggu kekuasaan Gibran. Apalagi ini adalah langkah pertama Gibran untuk menuju 2029. Jadi jangan sampai kemudian gerakan pemakzulan ini berhasil dilakukan oleh Purnawirawan.
Dr. Tifa ikhlas masuk penjara jika ijazah Jokowi asli. Pegiat media sosial Tifauzi Tiasuma alias Dr. Tifa rela masuk penjara jika dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik mantan Presiden Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu. Tifa pun ikhlas masuk bui apabila memang Jokowi benar memiliki ijazah asli. Menurut dia, benar atau salah terkait tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dituduhkan hanya dapat dibuktikan melalui ijazah asli Jokowi. Tifa pun kembali meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya. Tetapi yang menyatakan saya salah satu benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, kata Tifa. Bahkan dia juga akan berbangga apabila Jokowi berhasil menunjukkan ijazah asli miliknya. Apalagi Universitas Gadjah Mada UGM merupakan kampus tempatnya mengenyam pendidikan tinggi.